Ya, silakan kau masuk. Siang Bu. Siang. Ya kakaknya mau duduk di sebelah mana? Di sini aja. Ah, ya, boleh. Oke, kakaknya dari mana? Kalau boleh tahu. Saya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Lumayan jauh ya kak ke sini. Iya. Kesininya naik apa kak? Saya naik kereta. Oh, naik kereta. Kalau dari kereta sininya naik apa? Ojek. Ojol. Iya. Oh gitu. Macet gak kak di jalan? Lumayan macet. Oh, lumayan macet. Cuaca hari ini lagi gak kondusif sih ya. Lagi hujan juga ya. Kalau boleh tahu kakaknya tahu tempat ini dari mana ya? Kebetulan saya tahu dari temen. Dari temannya pernah kesini. Iya. Sebelumnya kakak udah pernah konseling belum? Belum. Oh belum. Biar kita lebih dekat, kita perkenalan dulu ya kak. Dengan kakak siapa? Dan saya Santi. Kakak Santi. Kenalin, nama saya Dinda Sucipna Maharani. Kakak bisa panggil Bintang. Saya di sini sebagai konselor kakak dan kakak sebagai klien pada sesi konseling hari ini. Baik, karena kakak sebelumnya belum pernah melakukan konseling, saya akan menjelaskan dulu ya kak apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah bantuan di mana kakak sebagai klien yang mempunyai permasalahan dan saya sebagai konselor yang membantu kakak menyelesaikan permasalahan yang sedang kakak alami. Nah, tujuan konseling sendiri yaitu ada cash dan juga cash di mana cash ini untuk membantu permasalahan yang sedang kakak alami dan juga cash yang membantu kakak untuk mengembangkan potensi kakak. Nah, di sesi konseling ini kita ada 5 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana kakak datang ke sini secara sukarela dan tanpa terpaksa. Apakah betul kak? Iya. Nah, yang kedua ini ada asas keterbukaan, di mana kakak secara terbuka nanti menceritakan permasalahan yang sedang kakak alami. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana cerita yang sudah kakak ceritakan ke saya ini akan saya pegang privasinya, dan jika ada suatu hal yang jika suatu hal ada yang terjadi, saya akan meminta persetujuan kakak terlebih dahulu. Nah, yang keempat ini ada asas kekinian, yaitu yang berfokus pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, yang kelima ini ada asas kemandirian, yaitu kakak sebagai klien dapat tahu permasalahan yang sedang kakak alami beserta solusi yang akan kakak lakukan di permasalahan tersebut. Baik, apakah kakak sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga asasnya? Iya, sudah. Baik, sebelum kita melakukan sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, kita mulai sesi konseling kita pada hari ini. Apakah kakaknya sudah siap? Iya, sudah. Baik, silakan kakak ceritakan permasalahan kakak. Iya, kayaknya akhir-akhir ini nilai-nilai saya banyak yang turun. Kalau turun baru sekarang atau Sebenarnya udah dari semester sebelumnya, cuman semester kali ini nilainya tambah turun. Kalau boleh tahu, kakaknya udah tahu belum kenapa nilai kakak bisa turun? Mungkin karena saya ada kesibukan PKL, terus saya juga ada tugas untuk membuat laporan PKL. Jadi karena
karena kebanyakan tugas saya mencari hal yang membuat saya senang seperti nonton drama. Akhirnya malah keterusan. Oh gitu, jadi kakak merasa kalau nilai kakak itu turun karena kebiasaan kakak yang berubah, Iya. seperti nonton drama atau film kayak gitu. Kira-kira kakak sehari nonton drama itu berapa lama? Setiap habis pulang PKL saya sering nonton drama, terus nggak sadar tiba-tiba sudah jam 2 malam. Begitu. Itu tuh setiap hari kakak lakuin atau gimana? Iya, hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Terus kalau setelah nonton ini nih, kakak kan jadi kurang tidur ya? Nanti di tempat PKL kakak ngantuk kah atau gimana? Iya kan? Iya, jadi saya jadi suka ngantuk, terus juga banyak tugas yang belum diselesain. Oh gitu. Kalau boleh tahu kakak PKL-nya sejak kapan? Saya PKL pas semester 1. Nah, nilai di semester 1 itu turun karena semester 2 belum PKL, udah tidak PKL, saya kira nilainya bakal naik, ternyata malah tambah turun. Pas kemarin saya habis ngambil rapot, nilainya banyak yang turun. Karena mungkin kebiasaan saya begadang nonton drama belum hilang. Karena itu saya sering diomelin sama orang tua. Gitu. Jadi kebiasaan kakak ini belum sepenuhnya hilang gitu ya dari kebiasaan di semester 1. Sebelumnya setelah semester 1 ini nilai kakak turun dan kakak sudah selesai PKL, ada sesuatu hal yang udah kakak lakuin nggak untuk kebiasaan buruk kakak ini? Sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk tidur lebih awal, tetapi nggak bisa tidur. Mungkin karena udah kebiasaan, akhirnya saya begadang lagi nonton drama. Jadi kakak sudah mencoba nih untuk mencoba tidur lebih awal dan menghilangkan kebiasaan itu, tapi belum terbiasa mungkin ya karena lebih asik nonton drama. Iya. Setelah itu untuk kedepannya, untuk di kakak sekarang berarti mau naik kelas berapa? Kelas 12. Nah, rencana untuk kedepannya kakak kayak gimana? Mungkin di kelas 12 saya akan coba menyibukkan diri agar tidak terlalu banyak menonton drama lagi, dan semoga kebiasaannya jadi hilang. Baik, seperti itu. Kalau menurut kakak, selain faktor yang tadi kakak sebutin seperti kurangnya tidur karena nonton drama atau film gitu, ada faktor lain nggak selain Sewaktu PKL, karena PKL saya jauh dan ngekos, jauh dari orang tua, saya jadi kebanyakan main. Kadang pulang sampai pagi, saya baru pulang. Kadang saya juga pernah telat PKL karena pulang terlalu larut malam. itu kakak mainnya sama teman-teman yang satu PKL atau kayak gimana? Saya main sama teman-teman di dekat kosan. Gitu. Baik, setelah saya simpulkan berarti kakaknya ini nilainya turun karena kakaknya kurang bisa ngatur waktu dalam belajar, antara belajar dan juga menonton drama, karena kebiasaan kakak waktu PKL ini tuh seringnya nonton drama karena mungkin kelelahan juga waktu PKL. Terus juga kakaknya lebih sering juga main sama teman-teman sampai pagi gitu. Nah, rencana kakak kedepannya nih untuk nanti semester berikutnya di kelas 12 mau lulus kan ya, itu apa yang udah kakak rencanain? Apa udah terencana sama kakak? Mungkin untuk mengatur waktu, saya akan membuat jadwal harian di kertas kecil biar saya nggak terbayang nonton drama. Jadi saya membuat catatan harian biar lebih efisien. Dan saya juga
akan membuat kata-kata motivasi supaya saya lebih termotivasi untuk lebih belajar. Baik, setelah saya dengarkan solusi yang sudah kakak temukan, berarti solusi yang akan kakak lakukan untuk semester depan itu menulis catatan-catatan kecil, terus membuat daftar kegiatan, dan juga kata-kata motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar kakak. Baik, apakah ada permasalahan lain yang ingin kakak sampaikan? Saya sebenarnya agak ragu Bu sama rencana saya buat bikin daftar panjang kegiatan karena saya memang ke distrik. Apalagi teman-teman saya suka banget nonton drakor sama ngajak main. Jadi saya ragu bakal berhasil. Terus juga saya jadi gampang bohong Bu sama orang tua. Saya bilangnya kerja kelompok sama teman-teman, tapi saya main. Terus apakah ada lagi? Terus ya Bu, selain saya bohong main juga, saya kadang suka bohong kalau pagi-pagi ditanya, kau udah bangun? Terus saya bilang saya udah bangun, tapi saya belum tidur, saya begadang. Oh gitu, aslinya kakak ini belum tidur, tapi Iya. bilang ke mamahnya udah tidur dan lebih bangun pagi. Jadi tuh sekarang begadang tuh jadi kebiasaan kamu banget ya, buat nonton drama ataupun main sama teman, terus juga bikin perilaku buruk, yaitu berbohong sama orang tua. Tapi sebenarnya kamu tuh sadar gak sih kalau apa yang kamu lakuin itu sebenarnya buang-buang waktu kamu sebagai pelajar? Iya bener banget Bu, saya juga ngerasa gitu. Gara-gara begadang nonton drama, saya juga jadi sering bohong sama orang tua. Terus juga saya sering main sama teman-teman, itu bikin saya nunda-nunda ngerjain tugas. Kadang saya belum ngerjain tugas sampai mepet deadline, atau pernah saya juga nggak ngerjain tugas sampai diomelin guru. Padahal saya tahu tugas itu bisa dicicil. Iya, jadi tuh saya kadang suka jadi stres sendiri. Jadi saya begadang lagi. Oh gitu, berarti kamu sebenarnya sadar nih ya apa yang udah kamu lakuin ini kebiasaan yang buruk yang sebenarnya tuh benar-benar harus dirubah. Saya sebenarnya bingung Bu, mau mulai dari mana. Saya juga ragu sama planning awal saya. Bikin daftar panjang, bikin catatan kecil sama kata-kata motivasi. Saya ragu bakal berhasil dan takutnya saya malah kembali ke kebiasaan lama. Baik, kalau boleh saya simpulkan berarti kakaknya ini sebenarnya ragu untuk memulai planning kakak yang 3 tadi. Takutnya nggak berhasil dan balik ke kebiasaan lama. Selain itu kakaknya juga merasa kalau kakaknya nunda-nunda tugas sekolah, terus kewalahan juga sama tugas sekolah sampai dimarahin guru dan bikin pusing sendiri juga ya. Apakah itu udah sesuai dengan apa yang kakak rasakan? Iya Bu, aku juga ngerasa kayak semuanya numpuk. Terus aku bingung harus mulai dari mana dulu. Baik, jadi kamu tuh udah bisa refleksi kalau ini tuh bukan cuma soal begadang aja, tapi soal kamu belum bisa ngatur waktunya atau mengelola waktunya. Dan kamu juga udah sadar nih apa yang bakal kamu lakuin itu udah baik banget. Makasih Bu, tapi saya suka ngerasa kecewa sama diri sendiri, kayak kok bisa sih saya terus-terusan kayak gitu, padahal saya tahu kalau itu kebiasaan buruk. Gak apa-apa kak, justru itu perasaan yang valid dan bikin kamu tuh belajar. Yang penting sekarang tuh adalah gimana caranya kita pelan-pelan
untuk kamu nemuin cara yang lebih efektif dan bukan menyalahkan diri kamu sendiri. Baik, kalau gitu gimana kalau kita coba dari planning yang kamu pertama? Kita coba yang pertama itu daftar kegiatan. Iya, kayaknya saya mau nyoba juga bikin daftar kegiatan buat minggu selanjutnya. Nah, makanya kita coba dari yang sederhana dulu nih. Selain itu kamu bisa ngatur waktu untuk diri kamu sendiri, karena bagaimanapun kamu butuh juga waktu untuk istirahat, biar gak terlalu capek juga dan bikin kamu sakit. Iya, nanti di daftar panjang kegiatan harian aku juga mau ngasih waktu buat aku istirahat biar nggak jenuh juga terus belajar. Baik, berarti kamu bisa melakukan dari rutinitas yang kecil. Misalkan di setiap pagi nih, kamu 5 menit, kamu mikirin nih apa yang bakal kamu lakuin. Setelah itu, nanti di malam harinya, kamu checklist apa yang udah berhasil kamu lakuin di hari itu. Biar bantu kamu merasa lebih terkendali. Wah, boleh Bu, kayaknya itu juga bisa bikin aku lebih semangat. Oke, jadi untuk minggu ini kamu akan bikin catatan harian, kegiatan harian. Apakah kamu udah siap buat ngelakuin hal itu? Iya Bu, aku udah siap. Mungkin kedepannya aku jadi bisa lebih efektif. Oke, udah bagus banget nih rencananya. Dan nanti kita bakal lihat di minggu depan apa aja rencana kamu yang udah berhasil dan rencana kamu yang terasa sulit kamu lakuin. Nanti setelah itu kita bakal cari solusinya bareng. Makasih banyak ya Bu, aku sekarang jadi ngerasa lebih baik dan tenang setelah cerita. Saya juga senang kamu udah merasa lebih baik. Kamu juga udah berhasil ngambil langkah dan itu juga patut diapresiasi. Selamat mencoba. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, Kak Santi. Ya, terima kasih Bu. Oke, karena kita sudah selesai dengan sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke Kak Santi, karena kita udah selesai nih sesi konselingnya, nanti kita bertemu lagi ya di minggu depan. Baik, saya antarkan ke depan Kak Santi.